Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa suara FKIP UHAMKA, suara pendidikan berkemajuan yang insya Allah dirahmati Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal semua ya, perintah kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan dan target agar kita memiliki kualitas diri ya, pribadi yang takwa ya, pribadi yang berkarakter ya. Dalam bahasa Al-Qur'an, la'allakum tattaqun ya. Di dalam ayat 184 kita perlu saling reminder, para pemirsa sekalian. Barangkali kita sering lupa ya, ini menyangkut kewajiban kita melaksanakan puasa, namun dalam perjalanan boleh jadi kita ada 1, 2, 3 hari barangkali kita meninggalkan puasa kita. Dalam Al-Baqarah 184, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 184 ini berbicara tentang siapa-siapa yang diperkenankan atau diberi keringanan untuk meninggalkan puasa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka jika kamu ya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa atau membatalkan puasa, maka wajib untuk ya mengganti puasa yang ditinggalkan tadi ya, sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari lainnya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lalu ayat ini dilanjutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan bila mana kamu berat mengerjakannya, ya, maka wajib menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya. Dan ya hendaklah dengan kerelaan hati berbuat kebajikan, itu lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah, karena berpuasa lebih baik ya jika kamu mengetahui. Nah, ini Al-Baqarah 184. Hadirin yang berbahagia, pemirsa suara FKIP UHAMKA. Kalau kita lihat ayat ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan reminder bagi kita ya. Ini saling mengingatkan. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang diperkenankan atau dibolehkan untuk meninggalkan puasa dalam kondisi tertentu di sini disebutkan yaitu orang-orang yang sakit ya. Jadi kalau kita sakit, pemirsa, ya katakanlah sakit perut atau sakit mag sehingga mengganggu kesehatan kita, kita boleh ya
membatalkan puasa kita, ya. Atau dalam perjalanan, ya. Musafir, ya, mungkin ada yang perjalanan jauh meski pakai pesawat sekarang, ya, pakai kereta, tapi kita merasa eh apa ya berat untuk mengerjakan puasa atau terganggu, ya, untuk mengerjakan puasa karena dalam perjalanan, maka diperkenankan untuk membatalkan puasa. Nah, namun kita harus menggantinya di hari yang lain. Nah, ini poinnya yang pertama, ya. Terutama bagi para laki-laki, ya. Kadang-kadang kita setelah puasa itu lupa ini kalau ada 1-2 hari yang tertinggal atau yang kita batal puasanya. Jangan sampai lupa kita, karena itu adalah hutang yang harus kita lunasi, ya. Kita harus mengganti puasa di hari-hari lain setelah bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kita menggantinya kalau bisa ini afdol sekali kita menggantinya itu setelah bulan suci Ramadan. Ini misalnya ini bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Setelah selesai Ramadan kita langsung mengganti yang tertinggal tadi, yang batal tadi, 1, 2, 3 hari atau 4 hari dan seterusnya sesuai dengan hari yang tertinggal atau yang batal puasanya tadi. Nah, selain sakit dan dalam perjalanan, sebagaimana hadis dari Aisyah, bagi kaum perempuan, ya, bagi ibu-ibu yang haid, ya, atau yang nifas juga diperbolehkan untuk membatalkan, bukan membatalkan puasa, diperkenankan untuk menggantinya di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan puasa, namun pahalanya tetap ada dan kemudian diganti di hari lain, ya, sebanyak hari-hari yang kita tidak kerjakan puasa atau kita haid atau nifas tadi. Pemirsa suara FKIP UHAMKA yang dirahmati Allah. Nah, ini golongan pertama, ya, golongan di mana diperkenankan untuk membatalkan puasa namun diganti di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Nah, diutamakan setelah selesai Ramadan kita bisa langsung mengganti puasa kita tersebut. Jadi tidak menunggu numpuk hutang kita, ya. Nanti di bulan suci Ramadan tahun ini hutang terus belum kebayar, belum keganti, nanti Ramadan yang lain hutang lagi belum keganti lagi. Tidak, ya. Walaupun diperbolehkan dalam arti boleh mengganti hutang puasa kita di tahun berikutnya, namun alangkah baiknya kita langsung melunasi hutang puasa kita. Ini yang tidak boleh kita lupakan, para pemirsa sekalian, teman-teman sekalian. Yang kedua, golongan yang kedua adalah disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 184 ini aja, yaitu orang yang berat mengerjakannya. Bagi yang berat mengerjakannya, maka di sini cukup membayar fidyah, ya. Apa itu fidyah? Yakni memberi makan seorang miskin. Nah, pertanyaannya, siapakah yang termasuk kategori berat mengerjakan puasa di sini? Nah, yakni yang pertama orang yang sudah tua, renta, ya, sudah tua dan lemah, yang dia tidak mampu lagi mengerjakan puasa. Karena kalau dipaksakan mengerjakan puasa, maka akan dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan orang tersebut. Maka Islam memberikan tuntunan agar tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Siapa lagi kategori yang diberi rukhsah keringanan membayar fidyah ini adalah yakni ibu hamil dan menyusui. Nah, meski di sini ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, di kalangan para ulama, ya. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali itu harus mengqada dan membayar fidyah kepada ibu hamil dan menyusui.
Ya, Imam Hanafi cukup membayar qada, ya, mengganti puasanya. Ya, Imam Malik ya bisa memilih keduanya, mengqada atau mengganti puasa, ya. Sesuai dengan konteks dan kemampuannya, ya. Nah, tapi berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, eh, bagi ibu hamil dan menyusui itu masuk kategori orang-orang yang berat mengerjakan puasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Nah, ini adalah bagian dari keringanan yang dikategorikan rukhsah tadi, yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, karena mereka termasuk golongan yang orang-orang yang berat mengerjakan puasa, maka cukup membayar fidyah. Nah, selain kategori-kategori ini, ada juga yang bisa masuk ke dalam kategori orang yang berat mengerjakan puasa, yaitu para pekerja keras. Mungkin ada di antara kita yang bekerja di pelabuhan, yang bekerja sebagai sopir truk-truk besar lintas kota, kabupaten, lintas provinsi, atau yang bekerja di tempat-tempat yang berat, maka juga diberi rukhsah, mereka cukup membayar fidyah. Namun, para pemirsa suara FKIP UHAMKA yang dirahmati Allah, di ayat lain Allah mengatakan, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Jadi ini juga memberikan indikasi kuat bahwa meski kita bekerja, meski kita ada dalam kondisi di tempat bekerja keras, kalau memang memungkinkan kita bisa berpuasa, kuat untuk berpuasa, itu lebih baik bagi kita. Tapi kalau tidak kuat, maka rukhsah yang diberikan tadi. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita membayar fidyah, ya? Cara kita membayar fidyah yakni dengan memberi makan seorang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalnya kalau kita meninggalkan 5 hari, ya, maka kita memberi makan 5 kali kepada satu orang miskin, atau bisa juga sekaligus, ya, dalam sehari kita langsung memberi makan 5 porsi makan kepada 5 orang miskin. Nah, kalau di dalam Lajismu, ya, Lajismu pimpinan pusat Muhammadiyah itu menetapkan, ya, besaran kalau kita bayar dengan uang, ya, kalau kita membayar dengan uang, kita bisa membayar dengan 35.000 fidyah, ya. Dari Basnas itu 65.000 fidyah, karena itu bisa dibelikan 2 kali makan dalam sehari bagi orang-orang miskin. Tapi paling tidak minimal sekali makan, ya, 35.000 kepada seorang miskin, ya. Pemirsa yang berbahagia, itu penting untuk kita ingat, karena seringkali, ya, ibu-ibu di rumah atau para muslimah yang tertinggal puasanya karena hamil dan menyusui tadi, ya, itu perlu diingatkan, ya, agar menunaikan, mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Pemirsa yang berbahagia, hal lain yang perlu kita ingat bahwa terutama buat orang tua kita yang sudah tua, yang sudah nggak kuat lagi puasa. Tadi cara mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Namun juga ada orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita mengganti puasanya? Apakah dengan membayar fidyah kah? Atau dengan mengqada? Atau mengganti puasa sebanyak hari yang tertinggal tersebut? Berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka kalaupun ada, ya, orang tua kita sudah meninggal, kemudian masih ada hutang puasanya, misalnya 5 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan, maka wajib bagi ahli warisnya atau anaknya
mengganti puasa tersebut dengan bukan dengan fidyah ya, tapi dengan mengqada puasanya, dengan melaksanakan puasa dengan niat mengganti puasa ibu kita atau bapak kita yang tadi menjadi hutang dari ibu atau ayah kita tersebut. Kalau ibu kita, kita tahu ibu kita pernah memberitahu kepada kita meninggalkan puasa 10 hari dan belum menggantinya, maka wajib bagi kita mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan oleh ibu kita tersebut. Ini penting bagi kita untuk melunasi hutang puasa kita. Namun demikian, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di tahun 2026 ini, mudah-mudahan puasa kita lancar, tidak ada yang tertinggal, tidak ada halangan. Namun kalau kemudian ada yang tertinggal, jangan lupa kita melunasi hutang puasa kita, baik dengan mengqada untuk golongan pertama maupun dengan membayarkan fidyah untuk golongan kedua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mengingatkan kita agar kita tidak lupa membayar hutang puasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.